Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Yudi Ardianto. Senang sekali saya Yudi Ardianto bisa menjumpai teman-teman subscriber di channel ini. Dan hari ini kita tidak bahas strategi ya, karena sudah banyak banget strategi yang saya upload sampai saya bingung mau share strategi apa lagi. Dan hari ini kita mau berbicara mengenai, mungkin bisa dibilang masuk ke dalam kategori psikologi ya. Tapi mohon dimaafkan teman-teman, sekarang konsepnya outdoor dan di kiri kanan ini banyak sekali suara burung walet. Mungkin hasilnya nanti audionya itu sedikit noisy, jadi mohon dimengerti karena kita sedang berada di luar ya teman-teman. Oke, kita akan mulai pembahasannya teman-teman. Saat ini itu masih banyak banget orang-orang yang beranggapan bahwa trading forex itu adalah pekerjaan yang mudah untuk menghasilkan uang dengan mudah. Bahkan menganggap forex itu adalah jalan pintas menjadi kaya. Dan biasanya orang yang beranggapan seperti ini itu adalah trader-trader newbie yang hanya tergiur dari profit-profit yang mereka lihat di media sosial dari trader lain. Padahal kita belum tahu apakah mereka itu benar-benar bisa menghasilkan profit yang seperti yang mereka share begitu terus-terusan ya. Karena biasanya yang di-share di medsos itu yang baik-baik aja. Kita nggak tahu apakah dia mengalami kerugian, dia tidak ceritakan kepada kita. Nah, pada kenyataannya teman-teman, trading itu bukanlah hal yang sesederhana itu teman-teman. Dan kita harus sepakati bahwasanya di dalam industri forex ini selalu ada resiko yang membayang-bayangi kita. Setiap entry kita itu selalu dibuntuti oleh bayang-bayang kerugian atau salah analisa dan lain sebagainya. Dan hal inilah yang membuat kita merasa kadang takut untuk masuk, kadang kita ragu-ragu ya. Jadi hari ini saya akan sharekan kepada teman-teman semua 5 tips supaya trading tenang dan tanpa emosi. Langsung aja kita masuk ke poin yang pertama ya. Poin yang pertama itu adalah sumber modal ya. Oke, jika teman-teman adalah orang yang baru memulai langkah di industri forex ini, itu sangat tidak direkomendasikan menggunakan uang yang sudah dialokasikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan juga dana hasil dari ngutang. Jadi kita itu nggak boleh nekat. Pastikan Anda harus pandai-pandai mengalokasikan dananya. Pastikan dana yang kita pakai itu benar-benar uang nganggur, bukan untuk kebutuhan lain, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap ketenangan kita ketika kita trade teman-teman ya. Kenapa begitu? Karena akan sangat beda rasanya jika kita menggunakan uang yang benar-benar kita investasikan untuk mendapatkan keuntungan ya. Yang namanya investasi itu pasti dalam beberapa jangka waktu kemudian kita berharap mendapat imbal balik yang lebih banyak dari modal kita ya. Itu kalau kita menggunakan uang yang memang benar-benar kita investkan, itu trading kita menjadi tenang ya. Kita menganggapnya ya udah dapat seberapa ya, disyukuri ya. Beda rasanya kalau Anda menggunakan dana yang sudah dialokasikan untuk kebutuhan hidup, apalagi sampai nekat ngutang ya. Karena kebutuhan hidup itu kan selalu ada nih teman-teman. Nanti akhirnya itu kalian akan memaksakan untuk masuk ke dalam pasar, padahal di situ belum ada peluang untuk entry, apakah kita harus buy atau sell, belum ada peluang, tapi tetap kalian memaksakan karena ada kebutuhan hidup dan tagihan dan lain-lain. Jadi tidak direkomendasikan menggunakan uang-uang tersebut. Pastikan uang yang dipakai adalah dana yang menganggur ya. Kemudian poin yang kedua adalah fokus terhadap satu strategi saja ya. Banyak sekali master trader yang ada di dunia ini, itu umumnya mereka hanya menggeluti satu bidang itu saja sampai bisa ya. Dia tidak mau berganti-ganti. Nah, karena itu sangat berpengaruh terhadap psikologi kita. Kenapa bisa berpengaruh ya? Ambil saja contoh, misalkan Anda sekarang sedang mempelajari satu teknik, misalnya apa ya? Misalnya price action ya. Anda sedang mendalami price action, lalu Anda melihat kok orang trader BBMA ini profitnya lebih gede. Anda pengen juga belajar BBMA nih. Nah, ujung-ujungnya kita belajar dari awal lagi kan. Kita belajar dari awal mengenai BBMA ini, kita pelajari seluk-beluknya. Dan itu rasanya akan beda sekali teman-teman daripada teman-teman menggunakan teknik yang sudah teman-teman pakai sebelumnya. Misalkan price action, Anda sudah mempunyai kemampuan yang cukup mungkin di dalam price action ya. Anda bisa dengan mudah melihat, oh ini setupnya bagus ya. Artinya Anda itu bisa masuk tidak ragu-ragu. Beda dengan BBMA yang Anda sendiri masih belajar. Ini
bisa nggak ya re-entry di sini begitu. Ya coba saya buy di sini ya. Sekalinya dia masih turun, Anda jadi ragu ya, bisa jadi Anda cut loss ya, jadinya berkurang hasilnya, atau bahkan Anda bisa mempertahankan kerugian Anda. Misal sudah buy dia masih turun, masih aja Anda buy terus, akhirnya buy akunnya mati. Nah loh, siapa yang mau tanggung jawab? Karena kita ini trading ya untuk kita sendiri ya, kita sendiri yang lakukan, hasil kita sendiri yang meraih begitu. Saya ada tips untuk teman-teman supaya bisa menguasai satu teknik ya. Yang pertama, Anda identifikasikan dulu gaya trading Anda ya. Style trading Anda itu seperti apa? Apakah long term atau intraday atau scalping ya? Kalau long term itu bisa Anda mencari setup di time frame yang gede seperti weekly, daily begitu. Kalau intraday ya Anda bisa entry di H4, H1 ya. Dan kalau scalping bisa ke M15 sampai M1. Itu pertama Anda harus tahu style trading Anda ya. Kemudian yang kedua adalah membuat jurnal trading. Nah, jurnal trading itu apa sih untuk teman-teman yang belum tahu? Jurnal trading itu adalah fungsinya itu seperti rekam jejak teman-teman. Jadi setiap kita melakukan entry itu kita screenshot ya, lalu kita kasih keterangannya. Saya buy Euro USD karena alasannya begini dan hasilnya juga Anda terapkan di situ. Nah, karena sudah ada rekam jejak dari setiap entry kita tadi, kita jadi mudah lah hafal ya. Jadinya kita hanya menengok saja itu kita sudah bisa memperkirakan ini nanti hasilnya mau kemana begitu. Jadi kita bisa wanti-wanti untuk menghindari entry yang tidak baik, tidak usah masuk begitu. Jadi dua tips itu bisa Anda lakukan untuk bisa menguasai satu teknik trading. Oke, sudah yang kedua, sekarang kita masuk ke yang tiga teman-teman, yaitu best setup ya. Menyambung kepada poin nomor 2, yaitu menguasai satu teknik. Apabila Anda sudah menguasai satu teknik, itu Anda akan tahu yang mana sih setup yang terbaik. Jadi hanya masuk ke dalam setup yang benar-benar meyakinkan teman-teman. Kalau teman-teman ragu untuk masuk dalam satu setup itu, lebih baik nggak usah. Nah, itu juga akan mempengaruhi ketenangan trading teman-teman ya. Kalau setupnya udah baik, hajar aja begitu. Saya harus cepat-cepat, ini kayaknya mau hujan di sini ya. Terus kita masuk ke 4, yaitu punya target ya. Jadi kita itu trading punya target. Di sini ada dua sudut pandang yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah target itu maksudnya adalah target SL dan target TP. Jadi setiap kita entry itu kita harus tahu di mana kira-kira kita harus cut loss dan di mana kira-kira kita harus meng-close profit kita atau take profit ya, atau TP yang biasa teman-teman trader sebut seperti itu. Nah, hal ini ditujukan supaya kita tidak overtrade atau overload atau kita kebanyakan trading gitu. Jadi setiap entry itu dihitungkan, kalau nanti saya cut loss itu rugi berapa ya. Kemudian target yang kedua adalah target harian ya. Ini masih nyambung dengan yang saya bahas yang sebelumnya tadi mengenai target TP dan cut loss ya. Kita punya target harian, maksimal satu hari itu rugi berapa dolar maksimalnya ya, dan juga untung berapa dolar ya. Jadi itu juga termasuk target. Kalau misalkan Anda patok misalnya satu hari itu kalau sudah rugi 50 dolar, segera hentikan trading Anda, tidak melakukan entry lagi ya. Jadi margin kita tetap terjaga dan kita tetap tenang. Jangan memaksakan diri untuk balas dendam. Biasanya para newbie itu pengen balas dendam ya, nggak terima dengan kesalahan yang pertama, dia mau balas dendam pakai lot lebih gede lagi dan alhasil malah makin jeblok. Nah, itulah yang namanya overtrade tadi ya. Jadi hindarilah overtrade tadi. Berhenti ketika sudah capai target, bisa target loss atau target profit. Misalkan target profitnya Anda target satu hari itu 1% ya. 1% itu juga lumayan loh teman-teman. Kalau modal Anda 2.000 berarti ada 20 dolar, ada sekitar 300.000 satu hari. Dikali 22 hari kerja itu sekitar 6 jutaan ya. Itu juga sudah lumayan. Itu contoh aja loh yang nggak harus 1%. Terserah kalian. Pokoknya kalian harus punya target. Kalau saya loss segini sudah stop, besok lagi, tidak usah balas dendam. Juga kalau sudah capai target, stop juga ya. Target profitnya sudah capai, stop, besok lagi ya. Jadinya trading Anda lebih tenang ya. Besoknya kita cari best setup lagi begitu. Kemudian kita masuk ke tips yang kelima teman-teman. Tips yang kelima ini adalah bodo amat ya. Jadi biasanya trader-trader newbie ini banyak tergiur dari profit-profit yang trader lain bagikan di media sosial. Jadi Anda
dalam trading itu perlu tutup mata, tutup kuping begitu. Nggak usah tergiur sama profit orang lain. Atau misalkan Anda sudah sell Euro USD, ternyata teman Anda buy, ya udah buy aja gitu. Biarin aja dia buy. Yang penting kalau indikator Anda atau analisa Anda menyuruh sell, ya udah Anda harus sell begitu. Nggak usah pedulikan orang lain, karena flow-nya market itu tetap ke atas dan ke bawah teman-teman. Jadi di waktu bersamaan walaupun entry kita beda, ada buy atau sell, itu kita sama-sama bisa tetap profit ya, karena ada perbedaan waktu close-nya. Kalau kita sell pas harga turun kita close, kita profit. Teman Anda buy, nanti dia close-nya nunggu pas harga naik juga dia close juga profit. Jadi intinya mau buy atau sell di waktu yang sama itu bisa juga mendapatkan profit. Nah, jadi kita bodo amat, tetap fokus ya, intinya tetap fokus sama plan kita di awal seperti apa, nggak usah pedulikan yang lain-lain begitu. Nah, kira-kira itu aja teman-teman yang saya mau sampaikan, 5 tips bagaimana trading tenang dan tanpa emosi. Semoga apa yang sudah saya share hari ini itu bisa mendatangkan manfaat untuk teman-teman. Ini opini saya pribadi loh teman-teman. Saya ingin meluruskan bahwa saya ini bukanlah seorang mentor ya. Saya itu nggak pernah ngisi seminar begitu. Juga saya tidak punya lulusan khusus di dalam bidang ini begitu. Emangnya ada sarjana forex ya? Saya nggak tahu juga ada sarjana forex apa enggak. Saya bukan mentor, saya nggak punya lulusan khusus. Saya itu hanya trader retail biasa yang berusaha untuk selalu membagikan hal-hal bermanfaat melalui channel ini. Khususnya untuk Anda-Anda yang profesinya adalah seorang trader. Jadi jangan ragu untuk subscribe channel ini teman-teman ya. Oke, saya rasa sharing hari ini sudah cukup teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Anda bisa juga masuk kepada grup Signal, khusus Signal, semua link ada di bawah. Nanti ada untuk open account ya di broker FBS itu melalui www.guruforex.id. Terus kalau teman-teman mau tanya-tanya bisa melalui Instagram saya yang ini ya, Yudi Ardianto O-nya 2. Terus juga bisa masuk ke grup Telegram, grup khusus analisa ya. Setiap hari ada Signal dari 3 admin. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.